السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, kita berada di penghujung bulan Rajab dan kita akan segera memasuki Sya'ban, dan setelah Sya'ban kita pun akan memasuki bulan yang teramat mulia, Ramadan. Mungkin hawa Ramadan pun sudah mulai terasa. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama meningkatkan segala yang bisa ditingkatkan. Semangat, kerja keras, pembersihan jiwa dan hati, supaya kita menghadapi Ramadan dalam keadaan siap. Musibah di dalam Al-Quran berulang sebanyak 75 kali. Luar biasa. Kata musibah di dalam Al-Quran 75 kali dalam berbagai konteks. Dan lafaz syukur di dalam Al-Quran juga 75 kali. Oleh karenanya setiap muslim memang harus tahu apa hakikat musibah. Sampai-sampai Allah mengulang-ulang kata musibah itu 75 kali. Namun secara umum kaum muslimin sebenarnya sudah diberi pengertian melalui ceramah, pengajian. Intinya musibah itu tidak terjadi tanpa dosa. Itulah intinya. Jadi kalau ada musibah, bencana, apakah itu sifatnya pribadi atau lebih luas masyarakat, apalagi kalau menimpa manusia seluruh dunia, itu pasti di sana ada dosa yang tak pernah berhenti. Kemudian musibah ini juga bisa menimpa alam, tidak manusia tetapi alam. Namun bagaimanapun tidak bisa juga dilepaskan dari dampak musibah pada alam itu pada kehidupan manusia. Jadi kalau dari sisi objeknya bisa menimpa alam, bisa menimpa manusia saja, tidak alam. Yang sekarang ini barangkali manusia saja yang kena, alamnya insya Allah tidak. Itulah namanya virus corona. Kemudian ada juga musibah ini sifatnya pribadi. Si A, si B, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, dari sisi skala
maka bisa skalanya pribadi, bisa masyarakat tertentu, bisa manusia secara umum. Dan dalam mungkin sejarah seingat kita, belum ada musibah yang luasnya seperti corona atau virus COVID-19 yang menimpa dunia sekarang. Jadi kalau kita kembalikan kepada prinsip tidak ada musibah tanpa dosa, lalu pastilah orang cerdas berakal mengatakan, apa ya dosa manusia sehingga mengakibatkan virus yang tak kelihatan bisa mengakibatkan bencana mendunia dan lebih dari 1 tahun. Kalau orang berakal akan berpikir, kecuali orang tidak berakal. Kalau orang tidak berakal, dia tidak mau tahu. Apakah musibah itu teguran? Apakah musibah itu hukuman? Orang tidak berakal tidak pernah berpikir. Semoga kita menjadi orang yang berakal. Orang mukmin itu biasanya berakal. Orang mukmin biasanya berakal. Yang tak berakal itu tidak beriman. Nah, kalau kita cari kaitan antara musibah dengan dosa, banyak sekali. Banyak sekali. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau kau mendapatkan suatu kebahagiaan, kesenangan, itu dari Allah. Itu bukan dari dirimu. Tetapi kalau engkau ditimpa musibah, nah itu penyebabnya dari dirimu. Ayat Al-Quran itu dalam suratul Nisa. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kemudian ada lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan ini banyak. Tapi yang populer di tengah masyarakat kita, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasad. Apa arti zaharal fasad? Telah tampak kerusakan, musibah, bencana. Itu arti fasad. Al-fasad itu artinya ya musibah, bencana di daratan dan di lautan. Penyebabnya apa? Bima kasabat aydin nas. Karena dosa manusia. Jadi ayat-ayat itu hendaknya direnungkan sampai bisa diambil sebuah kesimpulan. Itulah yang kita sebut di awal khutbah tadi. Tidak ada musibah tanpa dosa. Jadi orang yang tertimpa musibah, seharusnya mereka berpikir, apa ya dosa saya? Nah, kalau sudah mau bertanya apa dosa saya, ini adalah awal sebuah hidayah. Yang celaka merasa tidak pernah berdosa. Sehingga dia menikmati saja pelanggaran, kejahatan, kezaliman yang dia lakukan. Dia nikmati. Karena dia tidak merasakan ada suatu teguran. Dia tidak merasakan musibah itu sebagai dampak dari dosa. Oleh karenanya sekali lagi orang beriman karena kecerdasannya, mereka tetap berpikir ada apa ini? Apalagi kalau kita berbicara tentang musibah yang terjadi saat ini, berskala dunia, kemudian lamanya tidak tanggung-tanggung. Dulu pernah terjadi taun, tetapi 3 bulan selesai. Tidak lama-lama. Dan itu penyakit terdahsyat. Penyakit terdahsyat dalam sejarah itu namanya taun. Dan itu tidak berlangsung lama. Tidak ada penyakit yang berlangsung seperti apa yang kita alami virus 19 ini. COVID-19. 1 tahun sudah mulai lebih. Kapan selesainya?
tidak ada kelihatan tanda-tanda berakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sudah tahu bahwa musibah terjadi karena dosa. Orang pintar mencari apa kesalahan saya. Orang yang tidak berakal menganggap musibah seperti angin lalu. Kalau kita membaca hadis, ketemulah kita penyebab-penyebab musibah, wabil khusus yang namanya penyakit yang menular. Ketemu kita jawabannya dalam hadis. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ada 5 malapetaka yang menimpa kalian nanti di akhir zaman. Kata Nabi kepada kaum muhajirin pada saat itu, tetapi aku berdoa jangan sampai menimpa kalian. Dan betul, alhamdulillah, orang-orang muhajirin selamat. Karena kelima bencana ini ada di zaman kita. Yang pertama kata Nabi apa? Lam tazharil fahishah inda qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal awja'u allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Apabila perbuatan fahisyah telah muncul di suatu kaum sampai mereka terang-terangan melakukannya, tidak ada rasa malu, maka pasti akan Allah kirim kepada mereka penyakit ta'un dan penyakit-penyakit aneh yang belum pernah terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Persis betul dengan virus corona. Penyakitnya gampang menyebar. Mirip seperti ta'un. Tetapi tidak lebih dahsyat dari ta'un. Karena ta'un itu ukurannya begitu kena, tinggal menunggu saja matinya. Tidak ada namanya sembuh dari ta'un. Kemudian penyakit-penyakit aneh yang belum pernah terjadi sebelum mereka. Persis kena ke COVID-19. Belum ada penyakit yang gampang menular, yang bertahan setahun di seluruh dunia. Lalu kata Nabi tadi penyakitnya apa? Apabila perbuatan fahisyah muncul di satu kaum. Apa arti fahisyah? Kalau kita mengkaitkan lagi dengan Al-Quran, kata fahisyah itu dikaitkan Allah dengan perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji dan kotor. Ternyata betul. Di mana ada tempat yang tidak ada zinanya? Di mana ada negeri yang tidak ada zinanya sekarang ini? Negara mana yang tidak ada zina? Bahkan mungkin kampung mana yang tidak ada zina? Baik tersembunyi ataupun terang-terangan. Ya kalau begitu sudah terjawab. Sudah terjawab pertanyaan ada apa dengan COVID-19? Terjawab melalui satu hadis saja. Karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Mari kita perhatikan bagaimana zina. Zina ini begitu parah, menimpa banyak orang. Bahkan sebahagian orang sudah menganggap zina ini sebagai lifestyle. Sudah gaya hidup ini zina. Tidak bisa dihindari lagi zina. Segala urusan mau mulus pakai zina. Tidak mempan uang, sodorkan perempuan. Berlaku di banyak tempat. Jadi kalau begitu, zina sudah menjadi fenomena. Merasa miskin, tidak punya uang, jual kehormatan.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergaulan bebas sampai kepada selingkuh. Tidak hanya orang-orang yang tak berpendidikan, tetapi orang yang sedang menuntut ilmu pun ikut berzina. Kos-kosan dekat kampus banyak dijumpai bekas-bekas kondom. Itu tidak hanya di satu tempat, di banyak kota. Jadi artinya betul zina sudah menjadi gaya hidup. Kalau begitu sudah terjawab, kenapa COVID-19 bertahan? Karena penyebabnya bertahan. Bahkan yang namanya fahisyah ini masuk ke dalam alat komunikasi kita. Setiap kali kita mengklik, apakah berita namanya, di bawah itu pasti disajikan alat-alat untuk melakukan fahisyah. Bahasa-bahasa fahisyah itu muncul dengan terang-terangan, tidak ada malunya. Foto-foto yang menjurus kepada fahisyah dipamerkan setiap kali kita masuk. Jadi betul fahisyah mengepung kita. Oleh karenanya virus mengepung dunia. Jadi setara. Kalau kejahatan itu mendunia, maka hukumannya juga mendunia. Kalau kejahatannya lokal, hukumannya juga lokal. Siapa yang tidak berani mengatakan zina ini adalah kejahatan yang mendunia? Semua orang tahu. Kemudian apalagi fahisyah di dalam Al-Quranul Karim dikaitkan dengan homoseksual. Inilah yang dalam bahasa sekarang LGBT. Nah, lagi-lagi LGBT merebak. Di mana dunia yang tidak ada LGBT? Perusahaan-perusahaan besar dunia memberikan dukungan jutaan dolar kepada LGBT supaya LGBT ini menjadi marak di semua tempat dan wilayah. Bahkan kalau perlu masuk ke dalam perundang-undangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah tentang perbuatan homo yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut? Ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Kenapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah yang belum pernah dilakukan seorang saja pun belum pernah sebelum kamu melakukan perbuatan fahisyah. Homoseksual itu, betul. Tidak ada umat sebelum kaum Nabi Lut mengerjakan perbuatan homoseksual sepanjang dunia. Orang masyarakat pertama yang melakukan praktek homo adalah kaum Nabi Lut, dan perbuatan mereka inilah yang terus menular hingga saat ini dan mendunia. Jadi kalau begitu tak perlu bertanya kapan berakhir COVID-19. Kenapa tidak berhenti virus ini? Apakah selesai dengan vaksin? Apapun tidak akan bisa menyelesaikannya kalau penyakit utamanya tidak diselesaikan. Apa itu? Fahisyah. Perbuatan keji dan kotor. Bersihkan manusia dengan akhlak. Ajarkan akhlak kepada generasi muda. Itulah solusi COVID-19. Apa yang kita pahami dengan masker? Semua orang sedunia dipaksa pakai masker. Apa makna masker? Duniamu kotor. Kotor itu bahasa Al-Qur'annya fahisyah. Jadi Allah mau mengingatkan manusia perbuatan fahisyah itu di sekelilingmu. Kamu itu dikepung oleh fahisyah. Simbolnya menutup
mulut dan hidung. Karena kamu di lingkungan yang kotor, keji, bau. Karena kalau seseorang berada di gunung, mana perlu dia pakai masker? Orang bersih udara. Maka di tempat yang bersih, insya Allah tidak akan muncul itu penyakit-penyakit yang mematikan itu. Munculnya di daerah-daerah di mana manusia jahat banyak. Oleh karenanya, mari kita perhatikan melalui masker Allah mau mengingatkan manusia bahwa kamu dikepung oleh lingkungan dan dunia jorok, kotor, itulah dia zina dan homoseksual. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwatul muslimun, semua kita menghadapi musibah ini dan dampaknya kemana-mana, dan yang paling dalam pandangan saya, yang paling terasa dampaknya sampai ke dalam masjid. Nabi tidak pernah mengisyaratkan orang sholat di dalam masjid dengan berjarak. Inilah musibah terbesar yang menimpa manusia kaum muslimin di zaman ini. Jadi virus sampai berdampak ke dalam kehidupan beragama. Sunnah aturan Nabi dalam beribadah diacak-acak. Sampai kapan? Bahkan yang lebih parah dari itu, ada orang yang tidak sholat ke masjid. Karena dalam hitungan dia takut. Karena di sana perkumpulan orang. Kalau dia mati di rumah, apakah lebih bagus daripada dia mati datang berjamaah ke masjid? Kekhawatiran ada batasnya. Usaha ada batasnya. Tidak boleh melanggar aturan yang ditetapkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh berikhtiar, disuruh berikhtiar, tetapi jangan sampai kamu merusak tatanan yang sudah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan di depan mata. Masihkah masjid dikunci, ditutup oleh kaum muslimin sendiri karena ketakutan? Ini semakin memperjauh hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam kondisi musibah orang mendekati masjid. Karena masjid adalah rumah Allah. Dalam bulan Ramadan, masjid merupakan sentral kegiatan ibadah. Di sana orang salat tarawih, di sana orang tilawah, di sana orang i'tikaf, di sana orang menunggu Lailatul Qadar. Jangan sampai terulang kejadian masa lalu. Kebanyakan masjid dikunci oleh kaum muslimin sendiri. Mari kita mengajak saudara kita, mari kembali ke masjid. Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang mukmin. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته
ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من هذا الفيروس ومن هذا الوباء. اللهم قنا ونجنا من هذا المرض يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.